Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu Ningsih dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pembahasan materi tentang koloid. Koloid berasal dari kata kolia yang dalam bahasa Yunani berarti lem. Koloid disebut juga dispersi koloid atau sistem koloid yang merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil dari suspensi. Suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Sifat-sifat koloid diantaranya yaitu 1. Efek Tyndall, 2. Gerak Brown, 3. Elektroforesis, 4. Adsorpsi, 5. Koagulasi, 6. Dialisis, 7. Koloid pelindung, dan 8. Koloid liofil dan liofol. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar oleh partikel-partikel koloid. Efek Tyndall terjadi disebabkan oleh partikel-partikel koloid yang cukup besar untuk memantulkan dan menghamburkan sinar ke sekelilingnya. Contoh efek Tyndall yaitu 1. Sorot lampu mobil pada malam yang berkabut, 2. Terlihatnya sinar matahari, 3. Adanya warna pelangi. Contoh gambar efek Tyndall: jejak cahaya pada koloid, larutan, dan suspensi memperlihatkan terjadinya efek Tyndall pada koloid dan suspensi. Johann Tyndall, seorang ilmuwan Inggris yang mengemukakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid yang dikenal dengan efek Tyndall. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak membentuk gerak zigzag. Gerak Brown ini terjadi akibat adanya tumbukan partikel-partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi, sehingga partikel terdispersi akan terlontar. Contoh gerak Brown yaitu 1. Gerakan butir serbuk sari di air tenang, 2. Gerakan partikel pada susu ketika terkena berkas cahaya, 3. Gerakan debu yang terlihat pada seberkas sinar. Contoh gambar gerak Brown: terjadinya gerak Brown dan penampakan gerak Brown. Gerak Brown menjaga kestabilan partikel koloid dalam medium pendispersinya, sehingga tidak akan terjadi pengendapan partikel koloid. Robert Brown, seorang pakar botani Inggris yang mengemukakan gerak acak partikel koloid dalam suatu medium yang dikenal dengan gerak Brown. Ketiga, elektroforesis. Pengertian dari elektroforesis adalah gerakan partikel terdispersi relatif terhadap fluida di bawah pengaruh medan listrik yang seragam secara spasial. Elektroforesis partikel bermuatan positif kadang disebut kataforesis, sedangkan elektroforesis partikel bermuatan negatif kadang disebut anaforesis. Contoh gambar alat elektroforesis. Proses terjadinya elektroforesis yaitu jika arus
arus listrik dengan tegangan rendah dialirkan ke dalam dispersi koloid, maka partikel-partikel koloid bergerak menuju elektrode positif atau negatif. Hal ini membuktikan bahwa partikel-partikel koloid dalam medium pendispersinya bermuatan listrik. 4. Yaitu adsorpsi. Pengertian dari adsorpsi adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida, cairan maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film pada permukaannya. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk ditempati partikel-partikel kecil. Contoh dari adsorpsi yaitu 1. Penggunaan norit sebagai obat sakit perut. 2. Penjernihan air dengan tawas. 3. Pencelupan serat uol pada proses pewarnaan. Yang kelima yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Koagulasi pada koloid dapat terjadi akibat peristiwa mekanis seperti pemanasan atau pendinginan dan peristiwa kimia seperti pencampuran koloid yang berbeda muatan atau adanya elektrit. Gambar proses koagulasi sel FeOH3 dikelilingi Cl- dengan sel FeOH dikelilingi PO4 3-. Contoh koagulasi yaitu 1. Karet dalam latex digumpalkan dengan menambahkan asam formiat. 2. Lumpur koloidal dalam air sungai dapat digumpalkan dengan menambahkan tawas. 3. Asap atau debu pabrik dapat digumpalkan dengan alat koagulasi listrik dari Cottrell. 6. Dialisis. Pengertian dari dialisis adalah suatu cara pemurnian sistem koloid dari ion-ion pengganggu yang menggunakan selaput semi permeabel. Caranya, sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong semi permeabel dan diletakkan dalam air. Selaput semi permeabel ini hanya dapat dilalui oleh ion-ion, sedangkan partikel koloid tidak dapat melaluinya. Contoh dari dialisis yaitu 1. Proses cuci darah pada pasien gagal ginjal. 2. Pemisahan ion cyanida dari tepung tapioka. Ketujuh, koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Koloid pelindung bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung muatan koloida tersebut, sehingga partikel koloid tidak menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Contoh dari koloid pelindung yaitu gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula pada pembuatan es krim. Silikon dan minyak silikon untuk cat dan tinta agar dapat bertahan lama. Zat-zat pengemulsi seperti sabun dan deterjen. Ke-8 yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Pengertian dari koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya yang disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel terdispersi dengan medium pendispersinya kuat. Yang dimaksud dari koloid liofob adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Contoh dari koloid liofil dan koloid liofob. 1. Contoh koloid liofil yaitu sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. 2. Contoh koloid liofob yaitu sol belerang, sol
keramika, dan sol-logam. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.